Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Nur. Sebentar lagi kita akan melakukan proses coaching ya. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya pribadi Nur Hayati Puji Rahayu, yang mana dalam hal ini saya berperan sebagai supervisor. Kemudian yang kedua ada Bu Andini Budi Hayati yang akan berperan sebagai coach, dan Pak Kiswanto yang akan berperan sebagai coaching. Nah, untuk langkah yang pertama, kami mohon kepada Pak Kiswanto untuk bisa meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Andini selaku coach. Oke, silakan Pak Kis. Ya Bu. Baik Bu Andini, sebentar lagi Bu Andini akan melaksanakan proses coaching ya bersama dengan Pak Kiswanto selaku coaching nantinya. Namun demikian, sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan juga akan saya tanyakan selaku supervisor kepada Bu Andini. Dalam pra-supervisi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan saya amati dan akan dipusatkan untuk diamati, yaitu mengenai beberapa kompetensi. Kompetensi mana? Di antaranya kan kompetensi inti coaching terdiri dari 3 ya Bu ya. Iya, betul. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian ada hal-hal yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Andini untuk dijawab. Ya. Yang pertama, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut mana yang Bu Andini akan kembangkan sehingga nantinya saya selaku supervisor bisa lebih memperhatikan dari yang dilakukan oleh Bu Andini. Oke Bu Nur, sebelumnya terima kasih dulu ya. Saya ini ingin lebih mengembangkan diri saya Bu kepada pengajuan ketika nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti agar lebih melihat ke situ saya bisa nanti mohon dibantu ya Bu nanti ya. Bagaimana maksudnya itu nanti mohon dibantu dalam hal diamati dulu apakah nanti benar atau enggak gitu Bu. Oke, berarti dari yang saya tangkap berarti Bu Andini ingin mengembangkan kompetensi yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya betul, yang saya tekankan di sini memang untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Oke, secara spesifik mengajukan pertanyaan berbobot yang seperti apa kalau boleh tahu Bu Andini? Dari saya memang masih ya Bu ya, dari diri saya itu memang saya masih merasa kurang begitu ya Bu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching yang menggunakan alur tirta itu, dan untuk bagaimana caranya nanti saya merangsang coaching ya, dalam menggali informasi pada potensi diri coaching tersebut Bu. Nah nanti mampu tidak menghadirkan solusinya. Nah, coaching itu bisa enggak mencari solusi dari atas permasalahan yang telah dihadapinya begitu Bu. Oke, Bu Andini, kemudian kira-kira apa yang bisa dijadikan acuan keberhasilan pengembangan yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Andini sendiri? Indikator yang saya ajukan adalah nanti dapat mengandung pertanyaan itu agar lebih berkembang, lebih bervariasi tentunya ya Bu ya. Tetapi tetap saya dapat mengharapkan itu si coaching dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya itu Bu. Oke, sudah Bu Andini? Iya Bu, sudah Bu. Baik Bu, saya sudah terima dengan baik jawaban-jawaban yang Bu Andini sampaikan tadi. Oleh sebab itu proses coaching bisa segera dilakukan Bu. Silakan Bu Andini untuk menghadirkan Pak Kiswanto sebagai coachingnya. Iya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Saya panggilkan dulu ya Bu. Pak Kis, monggo silakan masuk Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
gimana nih kabarnya Pak Kis nih? Alhamdulillah Bu, sehat ya. Mohon maaf Bu, saya menyita waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Kalau saya lihat ini kenapa ya Pak Kis itu kayak lesu, kok nggak semangat begitu ya Pak ya? Bu Andini tahu aja deh. Ya, tentu toh Pak, mau kita jadikan sebagai rekan ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, hari ini itu kita bisa duduk bersama di sini ya. Nah Pak, begini, tadi kan berdasarkan yang telah kita sepakati kemarin ya Pak Pak Kes kan akan menyampaikan ingin bercerita atau diskusi sharing ya tentang permasalahan yang Pak Kes hadapi gitu loh. Ngomong-ngomong, sebelumnya gimana tadi Pak? Ngajarnya lancar ya Pak? Ya Alhamdulillah Bu, untuk pembelajaran hari ini lancar. Nah, sekarang coba Pak Kis ceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi Pak Kis sekarang ini. Iya Bu Andini, ini ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Nah, begini Bu, akhir-akhir ini ada yang mengganjal di hati saya. Ada yang mengganjal di hati saya. Ini berhubungan dengan rekan guru di sekolah Bu. Dengan rekan guru di sekolah, saya perhatikan teman-teman itu kok tidak ada perubahan dalam mengajar, ya, tidak ada dalam perubahan mengajar. Mereka dalam menyampaikan materi masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, Yang mereka gunakan itu masih menggunakan metode ceramah, kemudian kita semua juga tahu kan Bu, sekarang ini perkembangan zaman kan sudah semakin canggih. Nah, tetapi kenapa teman-teman itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman atau tidak terjadi perubahan? Jadi pembelajaran itu menjadi kurang kreatif. Itu Bu cerita saya Bu. Oh begitu ya Pak Kis. Jadi menurut Pak Kis ini permasalahan yang sedang dihadapi ini cara mengajar guru ya Pak berarti ya. Gurunya itu ketika mengajar masih kurang variatif begitu ya. Nah, terus kira-kira apa yang Pak Kis harapkan dari pembicaraan hari ini? Gini Bu Andini ya. Saya berharap solusi atas permasalahan tentang cara mengajar guru yang kurang variatif dengan adanya perubahan ya, dengan adanya perubahan mengajar dalam menyampaikan materi itu lebih variatif dan tidak menggunakan metode konvensional atau metode ceramah lagi Bu. Jadi ini Pak Kis mengharapkan adanya sebuah perubahan ya begitu ya? Betul sekali Bu Andini. Ya, saya menginginkan ada perubahan cara mengajar rekan guru di sekolah saya itu supaya lebih variatif. Oke, menurut Pak Kis nanti kira-kira perubahan apa yang ingin didapatkan nantinya? Ya Bu, saya ingin terjadi perubahan dalam penyampaian materi, dapat menggunakan model atau metode, ya, metode yang lebih variatif lagi. Misalnya, ya, rekan guru dapat menggunakan media kuis, kemudian YouTube, kemudian internet, ya, pada saat ini yang sedang tren. Nah, guru juga dapat membuat PTT yang lebih menarik, lebih menyenangkan pada siswa atau murid. Oke, dari yang Pak Kis tadi sampaikan, dengan pembelajaran yang lebih variasi, model atau metode itu bisa dikatakan kondisi yang lebih ideal ya Pak ya. Kondisi ideal kan itu di level 10 kan Pak ya. Kira-kira di sekolah Pak Kis ini masuk level keberapa ya? Oh gitu Bu. Kalau boleh menurut saya Bu ya, menurut saya itu masuk pada level 6 Bu. Masuk pada level 6 karena sekolah saya itu banyak guru yang senior, yang tua atau mungkin yang sudah sepuh-sepuh itu tuh Bu. Iya. Biasanya itu sulit untuk melakukan pembelajaran yang variatif atau biasanya agak malas lah Bu. Iya. Nah, itu pada posisi level 6 ya Bu. Iya. Saya. Kira-kira sekarang itu sekolah Pak Kis kan berada di level 6 ya. Iya, Bu. Terus kondisi saat ini level berapa yang ingin
Pak Kis dapatkan dengan adanya perubahan tadi, metode atau model yang lebih variatif tadi, Pak? Nah, ini Bu, kira-kira ini ya Bu, saya menginginkan sekolah saya itu berada dalam level 8 Bu Andini, ya, level 8. Karena kenapa? Karena mengingat teman guru tadi Bu, itu sudah banyak yang senior, ya, sudah banyak yang senior, sudah banyak yang sepuh, itu. Nah, maka saya cukup di level 8 saja Bu. Apa rencana yang akan Pak Kis lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Pak? Ini Bu, saya sebenarnya sudah mempunyai rencana Bu, tapi belum begitu yakin. Ya. Mungkin yang saya akan lakukan itu adalah pendekatan dengan melakukan pendampingan atau memberi contoh, ya, memberi contoh menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih variatif Ibu. Contohnya dengan menggunakan tadi pembelajaran media YouTube, internet, ataupun dengan media-media pembuatan PTT yang lebih menarik tadi Bu. Iya. Selain pendampingan atau Pak Kis memberi contoh kepada guru-guru, ada tidak Pak strategi lain yang Pak Kis gunakan atau mungkin yang pernah Pak Kis lakukan mungkin ketika Pak Kis mengajar di kelas begitu? Selain pendampingan Bu, nanti saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan wakil tentunya ya Bu, wakil kurikulum untuk mengadakan workshop atau pelatihan Bu ya, yang berkaitan dengan metode dan model pembelajaran yang lebih variatif, ya, agar rekan-rekan guru itu dapat menerapkannya di kelas. Gitu ya Pak. Dari ketiga hal tadi Pak, lebih nyaman menggunakan pendekatan yang mana Pak Kis itu? Kalau saya sebenarnya ya Bu, itu lebih nyaman menggunakan pendekatan model pendampingan itu, pendampingan. Kenapa Bu? Karena dengan pendampingan rekan guru itu akan merasa nyaman, tidak terasa kaku, ya, karena dengan teman sendiri Bu. Nah, ini tidak bersifat formal. Kalau menggunakan pelatihan atau workshop itu akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dalam pelatihan juga membutuhkan banyak hal yang harus disiapkan Ibu. Jadi kegiatan pendampingan ini ya Pak ya. Nanti kegiatan pendampingan ini nantinya Pak Kis itu membutuhkan bantuan dan support. Nah, siapa saja Pak menurut Pak Kis? Ya, mungkin saya akan meminta kepada teman atau rekan guru yang lain Bu, yang sudah terbiasa menggunakan metode atau model pembelajaran yang variatif. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan guru TIK yang lebih tahu tentang internet, lebih paham, ahlinya ya Bu, karena ahli dalam bidang teknologi itu. Iya, benar-benar Pak Kis. Jadi Pak Kis ini nanti ingin berkolaborasi intinya ya Pak ya, dengan rekan guru yang lebih berkompeten begitu ya? Ya, betul sekali Bu Andini, bahwa nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang sudah berkompeten dan sudah menerapkan pembelajaran dengan metode atau model yang bervariatif Ibu. Nah, kira-kira nanti Pak Kis itu akan merealisasikan kompetensi itu kapan ya? Nah, rencana saya Bu, ini rencana ya Bu, untuk merealisasikan kompetensi ini pada minggu depan Bu. Pada minggu depan ya, saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, ya, untuk melakukan pendampingan dengan rekan guru mengenai perubahan metode atau model pembelajaran yang bervariatif Bu. Wah, ini Pak Kis itu hebat sekali ya. Terus nanti komitmen apa yang Pak Kis rencanakan? Saya akan berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada rekan yang belum menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif. Dengan cara saya berkolaborasi dengan rekan guru yang berkompeten. Nah, kira-kira nih ya Pak ya, dari percakapan ini ya Pak,
apa yang Pak Kis dapatkan? Dari percakapan yang sudah kita lakukan ya Bu, Iya. saya sudah sedikit mendapat gambaran bagaimana terjadinya perubahan dalam menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif di sekolah saya dengan cara pendampingan dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain Bu. Wah, Pak Kis ini sudah ada gambaran ya. Ya sedikit Nanti, Bu. bagaimana nanti cara menciptakan perubahan dan menggunakan metode atau model yang lebih variatif. Oke Pak, saya tunggu ya kabarnya nanti ya Pak. Setelah Pak Kis nanti melakukan pendampingan sama rekan guru yang lain, mungkin ini Pak, percakapan hari ini cukup sampai di sini dulu ya Pak. Semoga nanti dalam pendampingan dengan rekan guru yang lain dapat berjalan dengan lancar Pak. Amin, amin Bu. Ya, terima kasih Bu Andini sudah mau mendengarkan cerita saya pada hari ini. Mungkin besok boleh lagi ya Bu? Wah tentu dong Pak. Ya, jika ada masalah saya cerita lagi ke Bu Andini. Nah, semoga nanti saya dapat melakukan pendampingan dengan baik Ibu. Ya tentu saja Pak Kis. Semoga kita nanti juga bisa dapat ngobrol-ngobrol lagi ya di waktu yang lain. Oke. Ya. Assalamualaikum ya Pak Kis. Waalaikumsalam Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Kis. Terima kasih Bu Andini. Monggo Pak Kis untuk meninggalkan kami sebentar. Baik Bu Andini, terima kasih sudah melakukan coaching dengan Pak Kis ya. Iya. Coaching sudah selesai, kemudian dilakukan dengan sangat baik dan luar biasa. Saya tadi juga telah mengamati bahwa coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, begini Bu Andini, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Andini selaku coach. Begini Bu, dari percakapan yang sudah Bu Andini lakukan, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari apa yang direncanakan di awal tadi Bu? Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Nur sudah mengamati saya tadi kegiatan praktik coaching dengan Pak Keswanto. Nah dari percakapan tadi Bu, saya itu merasa mampu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Berdasarkan dari jawaban coach tadi saya kan Bu, artinya pertanyaan-pertanyaan itu kan timbul. Nah, timbul berdasarkan dari jawaban coach itu tersendiri Bu. Sambil coach itu mengambil satu kata kunci ya dari apa yang telah disampaikan oleh coach saya tadi. Dan saya juga berusaha untuk menghadirkan kesadaran penuh begitu ya, dengan mendengarkan aktif. Lalu saya itu rasa ingin tahu yang tinggi. Saya itu rasa ingin tahunya itu juga tinggi atau besar tentang situasi yang dihadapi oleh si coach itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Andini. Jujur saya tadi juga mengamati dengan antusias. Bu Andini sebagai coach itu sudah berusaha seoptimal mungkin, kemudian menyelami apa yang menjadi permasalahan dari si coach begitu ya Bu Andini ya. Kemudian Bu Andini juga fokus, kemudian benar-benar berusaha berempati terhadap masalah yang dialami oleh si coach tersebut. Kemudian saya juga melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Andini itu sudah sangat tepat, sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang yang akan dilakukan oleh si coach tersebut, sehingga coach tersebut itu mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga melihat bahwa Bu Andini selain langkahnya sudah sesuai dengan alur Tirta, saya juga mengamati bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Andini itu sudah betul ya Bu ya, bahwa Bu Andini itu mengambil kata kunci dan berupaya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada coach, sehingga coach itu merasa nyaman, kemudian
merasa apa ya namanya Bu ya, layaknya ngobrol biasa itu loh Bu. Iya. Dan pada akhirnya si coaching itu bisa memberikan atau menyampaikan keluh kesah yang dialaminya kepada Bu Andini. Nah itu bagus sekali Bu. Nah untuk selanjutnya nih Bu Andini, saya mau mengajukan pertanyaan Bu. Iya, Bu. Selain selain mengembangkan kompetensi tadi itu ya Bu, Iya. Bu Andini kan pengen mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, betul Bu. Kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang pada akhirnya nanti akan Bu Andini kembangkan terhadap koci-koci yang mungkin nanti akan Bu Andini temui pada proses coaching Bu? Oh ya, sebenarnya itu saya itu ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif Bu Nur. Mendengarkan secara aktif. Iya, karena dari pengalaman saya itu Bu, ternyata mendengarkan secara aktif itu sangat berpengaruh dalam kita mengajukan pertanyaan Bu kepada si coach. Nah, berbohong tadi tidak menyimak apa yang disampaikan coach, kemudian mengambil itu si coach tadi ya, mengambil kata kunci adalah sebuah esensi yang sangat penting. Nah, dari sebuah proses coaching Bu Nur. Oh gitu ya Bu ya, wah luar biasa sekali Bu Andini. Bahwa saya melihat Bu Andini merupakan orang yang tidak cepat puas. Begitu ya Bu Andini ya? Iya Bu, saya itu memang tidak adanya tantangan gitu loh Bu ya. Iya, jadi kurang puas kalau ini kurang puas gitu terus Bu ya. Betul, karena tadi ketika proses coaching yang menjadi poin utama adalah bagaimana Bu Andini mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan berbobot. Namun pada hari ini ternyata Bu Andini berupaya untuk mengembangkan kompetensi yang lain. Yang mana dalam hal ini Bu Andini mau mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif. Iya Bu. Harapan saya kedepannya mungkin bisa juga Bu dikembangkan kompetensi yang satunya lagi itu Bu. Oh iya, tentu saja Bu. Sebenarnya itu Bu, dari hati saya kecil ini, sebenarnya itu ingin mengembangkan semua kompetensi itu Bu. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan saya. Makanya dari itu Bu, melalui proses ini, supervisi praktek coaching ini dengan di supervisi Bu Nur, ini akan menjadi refleksi saya Bu untuk kedepannya. Oke, baik. Berarti kedepannya akan melaksanakan atau mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut ya Bu ya. Benar sekali. Baik, itu saja Bu Andini barangkali yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melaksanakan supervisi proses coaching pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Bu Andini telah bersedia untuk menjadi coach, dan kemudian pada akhirnya di lain hari mungkin bisa memimpin coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan si coaching dengan mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Sekali lagi terima kasih Bu Andini, dan sampai jumpa di proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Nur.